Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat datang di Crossway Indonesian Service. Sebelum kita memasuki bagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Made, kita mau menaikkan 2 lagu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu
memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya akan membacakan ayat Alkitab sebagai dasar daripada perjamuan kudus yang kita akan adakan. Firman Tuhan berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Saudara, mari kita mengambil roti masing-masing. Dan roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus
yang sudah diremukkan di kayu salib, dipecah-pecahkan oleh karena dosa kita. Mari kita mengucap syukur dan memakan bersama-sama. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita mengucap syukur atas darah Tuhan Yesus dan minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib 2000 tahun yang lampau. Engkau meminta kami untuk memperingati apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib. Kami mengucap syukur untuk tubuhmu dan darahmu. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya saudara diberkati Tuhan dalam ibadah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu lalu orang Kristen di seluruh dunia merayakan hari raya turunnya Roh Kudus yang disebut hari raya Pentakosta. Pentakosta dalam bahasa Yunani Pentekoste, yang artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, 10 hari sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, sesuai dengan janjinya, ia mencurahkan atau ia mengutus Roh Kudus ke dalam dunia. Dan ingat saudara, Pentakosta, Allah tinggal melalui rohnya tinggal di dalam hati kita. Waktu dia lahir, Allah beserta kita. Waktu dia naik ke kayu salib di Kalvari, Allah di dalam Yesus Kristus mati untuk kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saudara, kita masih pada suasana hari Pentakosta karena Roh Kudus sudah turun dan bersama dengan kita dan hidup di dalam kita. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajak saudara, sidang jemaat sekalian, untuk merenungkan apa arti dan makna daripada hari pencurahan Roh Kudus. Pembacaan Alkitab yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, dan saudaraku yang kekasih, saya akan membaca ayat 1 sampai 4 saja. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, menyerahkan diri kita agar kita diberikan pengertian tentang pasal atau ayat-ayat yang kita akan renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Khususnya Tuhan, pada saat kami merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, supaya kami bisa mengerti apa yang kami baca, apa yang kami renungkan. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami bisa menerapkan dalam hidup kami masing-masing. Dan hamba-Mu berdoa untuk hamba sendiri yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dia. Sembunyikan dia di balik kaki salib-Mu. Pakai dia Tuhan. Karena hamba yang banyak kekurangan ini, hamba bergantung kepadamu dan urapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini. Amin. Mari kita melihat saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal
2 ayat 1-4 berbunyi sebagai berikut. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mengapa hari Pentakosta dirayakan? Pertama, saudara-saudara, dalam Alkitab, orang Israel merayakan dengan cara membawa hasil panen mereka atau hasil bumi mereka ke Yerusalem. Ini satu perayaan akhir petik gandum biasa dikatakan. Karena itu bangsa Israel bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang mereka terima dari Tuhan. Jadi ini merupakan perayaan sukacita luar biasa. Di Indonesia beberapa gereja seperti gereja GKJW atau gereja Jawi Wetan dan juga gereja Bali, mereka menyebutnya hari unduh-unduh. Jadi saudara, mereka membawa hasil panen mereka, sebagian hasil panen mereka ke gereja. Dan sesudah ibadah, mereka menjualnya dan hasilnya dipersembahkan ke gereja. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 ini kita membaca peristiwa turunnya Roh Kudus. Ada yang menyebut pasal ini sebagai the invasion of heaven to earth. Tema yang saya angkat dari pembacaan kita adalah baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Itu yang ditekankan di dalam pasal ini. Nah, saudara, perlu dicatat bahwa pasal ini adalah merupakan penggenapan nubuatan Tuhan Yesus sebagaimana kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, itu pernyataan Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian kita melihat menurut Alkitab ada dua jenis baptisan. Saudara perlu ketahui ini. Baptisan air yakni baptisan pertobatan. Itu yang dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian apa yang dilakukan Yesus pada hari Pentakosta itu yang disebut baptisan Roh Kudus. Dan hanya Tuhan Yesus yang melakukan. Kita tidak bisa melakukannya, ya. Nah, mari kita melihat secara kronologis kejadian pencurahan Roh Kudus. Ya, mari kita melihat kronologis atau urutannya ini. Dan kita belajar prinsip-prinsip di dalamnya supaya kita bisa menerapkan dalam hidup kita masing-masing. Dan ini merupakan fenomena yang luar biasa yang perlu kita lihat. Ada 6 poin yang kita bisa perhatikan di sana tentang kronologisnya. Yang pertama, saudara perhatikan di sana, Roh Kudus datang pada saat orang-orang percaya berkumpul. Dalam bahasa Inggrisnya disebut in one accord. Artinya mereka dalam satu kesepakatan, ya, dalam kesehatian. Ini menunjukkan kesiapan mereka menantikan lawatan Allah atau kesiapan mereka menerima janji Allah. Setelah 10 hari mereka berdoa, akhirnya mereka siap untuk dilawat oleh Tuhan, untuk menerima janji-janji Tuhan. Saudara, sering Tuhan mau memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Namun sayangnya saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak tahu kapan dan bagaimana Tuhan memberikannya. Dan
sehingga kita tidak bisa menerimanya. Bahkan mungkin kita sudah berdoa dan berdoa, tapi dalam doa kita hanya sekedar ucapan saja. But we don't mean it. Kita tidak sungguh-sungguh serius dalam memintanya. Yang kedua, kita melihat di sana, Roh Kudus datang secara tiba-tiba. Sesuatu yang datang dengan tiba-tiba bisa mengejutkan. Itulah yang terjadi. Mereka terkejut, ada sebagian mereka bingung dan lain sebagainya. Dan bagi manusia, kita sering tidak tahu waktu Tuhan. Makanya kita perlu senantiasa berjaga-jaga. Bagaimana dengan kedatangan Tuhan Yesus yang dikatakan dia akan datang sebagai pencuri? Kalau kita tidak siap, bagaimana keadaan kita waktu itu, saudara-saudara? Jadi mari kita senantiasa berjaga-jaga, siap-siap, karena Tuhan sering menyatakan sesuatu dengan cara tiba-tiba. Maka bersiap-siaplah. Yang ketiga, saudara, perhatikan di sana, Roh Kudus datang dari atas, dari langit, bukan dari bawah. Karena apa? Ini menggambarkan surga itu ada di atas, sedangkan neraka itu ada di bumi, di bawah. Ya, makanya di dalam Alkitab dikatakan iblis akan dicampakkan ke bawah, ke dalam lubang, ke dalam neraka. Neraka itu bukan di atas, neraka itu ada di bawah. Itulah sebabnya waktu Yesus naik ke sorga, dia naik ke atas, bukan turun ke bawah. Saudara, iblis akan dicampakkan ke neraka, ke lubang yang sangat dalam, ke dalam api yang tak terpadamkan. Yang keempat, saudara-saudara bisa lihat. Keempat, Roh Kudus datang dengan disertai suara bunyi seperti angin. Nah, ini menunjukkan aktivitas Roh Kudus dapat dirasakan karena seperti angin. Dalam Yohanes 3:8, Tuhan Yesus juga menggambarkan Roh Kudus seperti angin. Nah, dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, angin itu roh, ya. Roh itu sama dengan angin terjemahannya. Ia berkata, engkau mendengar suaranya, tetapi engkau tidak tahu dari mana datangnya dan juga kemana perginya. Roh Kudus yang kita terima, ya, bekerja, ya, merubah kehidupan kita, dan kita pun merasakan perubahan dalam hidup kita secara progresif. Roh Kudus datang seperti angin keras dikatakan, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Anehnya, saudara-saudara, anehnya di sini rumah tempat mereka duduk tempat mereka duduk dan berkumpul tidak rusak. Nah, saudara bisa bayangkan, ini sesuatu yang luar biasa. Ini menggambarkan kekuatan kuasa Roh Kudus yang mempengaruhi hidup kita, yang merubah hidup kita, tidak merusak kita. Tetapi Roh Kudus yang merubah hidup kita itu menjadikan kita luar biasa diperbaharui, ya. Kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Dia membangun, menyegarkan, menghidupkan rohani kita yang sudah suam-suam. Itu yang terjadi bila Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Berbeda dengan roh jahat. Kalau roh jahat memasuki kita, dia merusak. Tapi Roh Kudus yang memasuki hidup kita, yang tinggal di dalam kita, dia membangun, memberi semangat, ya. Makanya kita yang dipenuhi Roh Kudus akan penuh semangat melayani Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Yang kelima, Roh Kudus datang seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Artinya, aktivitas Roh Kudus dapat dilihat. Tanda ini pun aneh, saudara-saudara, karena Roh Kudus yang seperti api dan hinggap pada mereka, tapi mereka tidak terbakar. Aneh kan? Gambaran ini mengingatkan saya akan peristiwa ketika Musa melihat semak duri itu menyala, tapi semak itu tidak terbakar. Saudara, api yang dilihat Musa itu adalah sebenarnya malaikat Tuhan dikatakan. Dan malaikat Tuhan ini
Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus sendiri sebelum dia berinkarnasi. Dalam istilah teologisnya ini teopani, Allah menyatakan diri dalam wujud yang kelihatan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kemudian dalam kitab Injil, Yohanes Pembaptis ketika ia menjelaskan perbedaan antara baptisan air, baptisan yang dia lakukan dengan baptisan Yesus, dia berkata demikian, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia, tuh Yesus, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan tali kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Luar biasa. Nanti kita lihat nanti penjelasannya. Nah, Roh Kudus yang keenam kita melihat Roh Kudus memenuhi orang percaya. Sebagai akibat semuanya itu dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus yang memberikan itu, bukan dari sumber lain. Baptisan Roh Kudus, saudara-saudara, yang digambarkan di sini adalah orang-orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, mari kita melihat apa arti dan bedanya baptisan Roh Kudus dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. Baptisan dengan Roh Kudus yang pertama itu dapat dirasakan sesuai dengan penjelasan tadi, sesuai dengan apa yang kita lihat dalam ayat tersebut. Karena Roh Kudus datang atau hadir seperti angin yang bertiup dengan keras, kedahsyatan pekerjaan Roh Kudus bersifat menyadarkan, membangun, menyejukkan, memberi gairah dan semangat untuk hidup ya, dan bersaksi bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, ia dapat dilihat. Artinya aktivitas Roh Kudus dapat dilihat dengan kasat mata. Mereka bisa melihat kalau orang yang dibaptis oleh Roh Kudus ada tanda-tanda lahiriah yang dapat dilihat seperti cara hidupnya, tutur katanya, apa yang dilihat, apa yang didengar oleh seseorang. Bisa nyata, saudara-saudara. Kemudian saudara disatukan dalam tubuh Kristus. Sering ini tidak pernah disinggung. Padahal ini sebenarnya maksudnya kita dibaptis dalam Kristus. Kita dibaptis oleh Roh Kudus. Artinya kita sebagai orang Kristen ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, ia digabungkan, dimasukkan dalam tubuh Kristus, yakni gereja Tuhan. Orang-orang seperti ini biasanya setia dan aktif ya dalam gereja Tuhan. Jadi kalau saudara dibaptis oleh Roh Kudus, saudara akan menunjukkan itu sikap kesetiaan di dalam tubuh Kristus. Kemudian dibaptis Roh Kudus hanya terjadi sekali. Hati-hati kalau saudara setiap menghadir KKR atau gereja-gereja saudara diundang mau dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau saudara sudah dibaptis, jangan berulang-ulang kali diminta karena hanya terjadi sekali. Ingat itu. Kemudian saudara-saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Apa artinya dipenuhi dengan Roh Kudus? Tadi kita sudah melihat apa itu baptisan Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh Kudus. Sekarang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus dengan Roh Kudus artinya pribadi Allah memenuhi kehidupan manusia secara pribadi. Karena Roh Kudus itu pribadi dan bukan benda, ya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kita bisa mendukakan Roh Kudus. Hanya seorang yang punya pribadi, satu pribadi yang bisa didukakan. Oleh sebab itu saudara, kita
harus tahu kebenaran ini. Yang kedua, saudara-saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus artinya dipimpin oleh pribadi Roh Kudus. Gambaran yang gambaran yang kurang tepat, dipenuhi Roh Kudus ibarat gelas yang diisi air terus meluap. Ini kurang tepat. Karena Roh Kudus sekali lagi pribadi. Nah, contoh-contoh dalam Alkitab ada banyak. Kata dipenuhi dengan Roh Kudus berarti dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Roma pasal 8:14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan dan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Galatia pasal 5:18, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Galatia 5:25, jikalau hidup oleh Roh, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Kemudian dalam Efesus pasal 5:18, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, artinya kita terus-menerus dipimpin oleh Roh. Saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus terjadi secara terus-menerus. Ketika kita menerima baptisan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, maka hal tersebut kita akan dapat merasakan dan melihat. Dan akhirnya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan mengalami kepenuhannya. Pengalaman dipimpin oleh Roh Kudus harus setiap hari dalam hidup kita. Bukan setahun sekali, bukan pada hari Pentakosta saja. Dalam Efesus sudah jelas, pasal 5:18. Nah, dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli di sana, bentuknya present continuous tense. Dengan demikian, artinya kita terus-menerus setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya, saudara-saudara, kalau dahulu sebelum kita dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh kedagingan kita. Ini jelas dalam Galatia pasal 5:16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jelas kan? Dan kemudian saudara, yang ketiga, tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus. Perhatikan kisah Rasul pasal 2:4, khususnya kata-kata berkata-kata berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saudara, tanda-tandanya berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, apa artinya bahasa-bahasa lain di sini? Bahasa-bahasa lain yang pertama bukan bahasa itu sendiri. Ya, bukan bahasa ibu mereka. Mereka mendengar rasul-rasul berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Artinya di sini saudara-saudara kita melihat orang-orang Yahudi ya yang datang ke Yerusalem, mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Roh Kudus menjadi interpreter. Para rasul berbicara dan diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa oleh Roh Kudus. Sehingga mereka bisa mengerti message, berita yang disampaikan oleh para rasul. Makanya dikatakan di sana, bukankah semua orang-orang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita bisa mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Mereka yang berkumpul saat itu adalah orang Kret, orang Partia, Media, Kapadokia, Pontus, Asia, Firgia,
Pamfilia, Mesir, Libya, pendatang dari Roma, orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, saudara, pertanyaan di sini, saudara, apa artinya? Mengapa Tuhan melakukan perkara-perkara? Mengapa Tuhan melakukan perkara-perkara tersebut? Ingat, kalau Tuhan berbuat sesuatu, Ia pasti ada maksud yang mulia. Ini yang perlu kita tahu. Kita tidak perlu mempertanyakan kalau Tuhan melakukan sesuatu, Dia ada tujuan tertentu. Yang pertama, saudara-saudara, kelewatan. Yang pertama, saudara-saudara, kejadian ini merupakan nubuatan Nabi Yoel. Sesuatu yang dinubuatkan dan di sini digenapi. Jadi sesuatu yang digenapi tidak perlu diulang lagi. Seperti kelahiran Yesus, dinubuatkan dan Dia lahir. Nah, sekarang kalau saudara mendengar ada nabi-nabi bernubuat untuk masa depan, itu keliru. Tidak ada lagi nabi, ada karunia. Ya, saudara, nanti saya satu saat berkhotbah tentang perbedaan bernubuat dan menyampaikan kebenaran itu. Saudara yang kekasih, saat itu ada orang-orang skeptik yang mengejek tentang kejadian tersebut, tapi Petrus akhirnya menjawab dengan jelas. Kedua, saudara, peristiwa ini merupakan kesaksian yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga orang-orang yang melihatnya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Buktinya, orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus, Roh Kudus menjamah mereka, 3.000 orang. Kira-kira dikatakan, mungkin lebih, 3.000 orang bertobat. Dan siapa yang mengerjakan? Roh Kudus itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, orang-orang yang berasal dari berbagai negeri dengan bahasa yang telah menyaksikan Roh Kudus turun dan telah dibaptis sebanyak kurang lebih 3.000 orang, maksud saya dibaptis oleh Roh Kudus, ketika mereka kembali, ingat ini, ketika mereka kembali ke negeri mereka masing-masing, pertanyaan, kira-kira apa yang mereka akan lakukan di negeri mereka masing-masing? Yang jelas, saudara, mereka akan bersaksi. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, ya, itu yang akan mereka saksikan. Tidak heran, saudara-saudara, kita akan tahu mengapa ada gereja di Mesir, mengapa ada gereja di berbagai negara saat itu, berbagai daerah saat itu. Karena mereka yang dijamah oleh Tuhan bersaksi. Saya harap ini satu pelajaran yang penting bagi kita. Kita yang dibaptis oleh Roh Kudus, kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita juga harus bersaksi. Karena tujuan pencurahan Roh Kudus adalah satu kesaksian bagi orang Kristen, supaya mereka menyaksikan kebesaran Allah itu. Ada pertanyaan lain, saudara. Apakah tanda kehadiran Roh Kudus akan selalu seperti itu? Seperti ada angin, ada lidah-lidah api di atas orang-orang itu. Nah, saudara, jawabannya kalau saat itu memang terjadi, karena sekali lagi ini merupakan nubuatan yang digenapi. Dan karena Allah Roh tidak terbatas, Dia bisa saja. Tapi saudara-saudara, jangan mengharapkan persis seperti itu lagi. Tuhan tahu apa yang terbaik. Apa yang sudah dinubuatkan digenapi, kita bersyukur. Sekarang kita menatap ke depan akan kedatangan Yesus. Itu yang perlu, saudara-saudara. Dalam sejarah, ada berbagai macam fenomena terjadi bila Allah melawat umatnya. Dan yang jelas, hasil pertobatan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus
mereka berapi-api memberitakan Injil. Itu yang penting, ya. Bukan satu pertunjukan, entertain kalau kita dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi Tuhan dipermuliakan kalau itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, apakah kita harus mengharapkan Roh Kudus bekerja dengan cara yang sama pada hari Pentakosta? Saudara, Kisah para Rasul 2 ini sekali lagi penggenapan Nabi Yoel. Yang penting sekarang saudara, kita harus melihat. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, kita bertanya, apakah ada buah roh di dalam hidup kita? Di dalam Galatia pasal 5, 22-23, itu yang kita harus lihat dalam hidup kita. Tetapi buah-buah roh, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau buah roh itu nyata, maka kesaksian hidup kita pasti akan menjadi berkat dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Apakah hidup kita selama ini memuliakan Tuhan? Apakah orang melihat kita dan mereka diberkati? Itu pertanyaan. Nah sekarang saudara, sebagai kesimpulan, setelah saudara mendengar penjelasan firman Tuhan tentang baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, cara hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, apakah saudara merasa bahwa saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Sejak saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara mungkin bertanya, bagaimana saya tahu kalau saya dibaptis Roh Kudus? Untuk mengetahuinya, pertama-tama saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara sungguh-sungguh sudah mengalami pertobatan? Kisah para Rasul 2:38 ditegaskan oleh Rasul Petrus sana. Karena mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat sekarang? Petrus katakan, bertobat dan memberi dirimu dibaptis, sehingga kamu menerima karunia roh. Nah selanjutnya, bila saudara merasakan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan melihat ada tanda-tanda perubahan-perubahan rohani secara progresif, dan saudara sungguh setia dan loyal kepada tubuh Kristus, yaitu gerejanya, maka saya percaya saudara sudah menerima baptisan Roh Kudus. Kalau saudara masih ragu, saudara perlu berdoa agar Roh Kudus menunjukkan penghalang dalam hidup saudara. Karena sering ada penghalang yang membuat kita tidak ada perubahan. Roh Kudus mau kerjakan, tetapi kita membiarkan penghalang-penghalang itu dalam hidup kita. Dan itu tidak akan terjadi saudara-saudara. Kalau ada, segeralah bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan. Sesudah itu dengan iman di dalam Yesus Kristus, terimalah Roh Kudus, karena dengan menerima Roh Kudus, saudara dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Tunjukkan kesetiaan saudara di sana. Kemudian yang ketiga, saudara, kesimpulan ketiga, mintalah Roh Kudus memenuhi hidupmu. Maka saudara akan menerima karunia-karunia yang luar biasa itu. Karunia rohani bermacam-macam di dalam Alkitab. Dengan dipenuhi Roh Kudus, saudara akan memiliki kemampuan mengeluarkan buah roh itu di dalam hidup saudara dan melalui hidup saudara. Pahamilah saudara, bahasa roh bukanlah satu-satunya tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi salah satu. Karena jelas sekali dalam Roma 12 ayat 6-8, 1 Korintus 12 27-31. Di sana ada beberapa karunia-karunia yang equal, tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih hebat. Jadi ada bermacam-macam, tetapi yang paling penting dari semuanya itu, tujuan Roh Kudus memberikan kita karunia-karunia. Karunia rohani adalah untuk kesaksian hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus.
agar kesaksian kita akhirnya memuliakan Tuhan, mengagumkan Dia, mengumandangkan dan memberitakan berita keselamatan itu kepada orang lain. Dengan demikian, banyak orang akan diselamatkan. Saudara, kalau saudara akan memberikan persembahan, di situ ada nomor rekening, saudara bisa memberikannya dengan online. Dan jadi saya berikan pengumuman langsung, dan mari sekarang kita tutup di dalam doa. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar, dan kami belajar prinsip-prinsip yang benar tentang baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Biarlah mulai sekarang kami tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan firman Allah. Mulai dari sekarang, biarlah kami mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kami. Bukan lagi kami yang memimpin, bukan lagi kedagingan kami, tetapi Roh Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan Roh Kudus yang melampaui akal dan pikiran kita, memenuhi hati dan pikiran saudara, dan memimpin hidup saudara dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.